Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Fitrah TV, rahimani wa rahimakumullah. Gangguan bangsa jin zalim kerap menghantui anak cucu Adam alaihissalam. Iblis laknatullah alaih telah berjanji kepada Allah yang Allah bakukan di dalam Al-Quran. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebijaksanaanmu, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, aku akan mengganggu seluruh cucu Adam alaihissalam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang memiliki jiwa yang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang memiliki sifat ikhlas di atas ikhlas, sehingga dia terlatih dalam kehidupannya keikhlasan, dan Allah berikan ma'unah untuk istiqomah dalam keikhlasan. Maka salah satu cara agar tidak diganggu oleh jin zalim adalah memiliki atau melatih hati kita agar menjadi hamba Allah yang mukhlas atau yang senantiasa istiqomah dalam keikhlasan. Di sini ada Teh Irma dengan ibundanya yang insya Allah akan berbagi kisah sebelum kita akan bantu beliau melepas gangguan yang ada di dalam kehidupannya. Silakan Teh Irma, apa yang mau disampaikan? Boleh disampaikan. Alhamdulillah, qadarullah saya dipertemukan sama Ustadz. Jadi awalnya itu dulu saya tuh nggak ngerasa apa-apa gitu. Cuman beberapa tahun ke belakang sakit punggung. Dikiranya sakit punggung biasa. Dikiranya itu kayak masuk angin, kerokan gitu. Terus sampai ada di titik nggak bisa mandi pakai air dingin harus pakai air hangat, mau jam berapapun, mau panas gimana pun harus pakai air hangat. Nggak ada kepikiran ada gangguan apapun, itu murni medis aja. Terus udah coba ke dokter, coba ke tukang pijit, jawabannya sama, itu masuk angin atau nggak dari urat. Terus kemarin singkat cerita, kemarin 2020 awal itu tiba-tiba saya sakit, didiagnosa ada miom 10 cm ukurannya dengan berat 1 kilo. Kira-kira itu 1 kilogram ya beratnya tadi. Itu saya nggak nyangka, soalnya untuk head sendiri alhamdulillah lancar, cuman memang ada suka mules, tapi mulesnya mules lama gitu, maksudnya dari pas awal mens juga suka mules dan masih bisa diatasi gitu. Soalnya kalau ada penyakit, saya lihat teman saya, saudara saya yang ada kista, miom, itu pasti si headnya nggak lancar, terus sakitnya luar biasa. Saya nyaksiin sendiri, tapi saya normal aja tadi gitu. Jadi saya tuh nggak ada kepikiran, oh ya udah itu berarti normal gitu. Dan kagetnya itu langsung didiagnosa miom 10 cm. Ya udah kepaksa harus operasi tadi. Operasi, nggak bisa jalan apapun, kecuali kalau yang 5 cm ke bawah itu masih bisa dihancurin. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, ngedrop. Terus didiagnosa ke terapis. Terus akhirnya saya tuh pernah gagal nikah, dan sekarang tuh usia saya 32 tahun tadi. Baik, subhanallah. Saya belum menikah. Kadang memang saya suka berkecil hati, tapi insya Allah pasti nanti memberikan yang terbaik. Amin, insya Allah. Itu nggak ada kepikiran apa-apa. Terus saya juga sering mimpi berhubungan dengan di mimpi itu berhubungan dengan orang-orang yang kadang pernah saya sama artis Korea. Baik. Terus Apa memang sering nonton? iya. Oh, subhanallah. Waktu kemarin sering nonton. Terus sama orang yang dekat sama saya gitu. Itu saya nggak ada kepikiran apapun gitu, nggak ada. Ya udah itu hanya mimpi. Terus saya sudah balik gitu kan. Akhirnya setelah dilihat secara medis saya sudah USG beberapa kali, hasil USG sudah bersih, sampai 3 dokter saya datengin itu USG-nya sama, dan akhirnya saya disarankan untuk MRI. MRI itu dari sini sampai lurus dari sini sampai ke kaki itu
hanya gangguan gejala urat kejepit, itu pun tidak terlalu parah. Baik. Dokter pun merasa heran karena saya sakitnya di punggung gitu. Memang di pinggang juga sakit, cuman yang selalu sakit itu di punggung gitu. Akhirnya ya sudah, kalau seperti itu ada yang bilang oh berarti itu ada gangguan. Dan akhirnya saya ke terapis, ternyata saya itu diganggu jin gitu. Baik. Udah berapa kali di terapi atau di ruqyah? Kalau ruqyahnya sendiri 8 kali. Soalnya ketahuan itu akhir tahun kemarin tuh. Akhir tahun 2020 baru ketahuan saya itu didiagnosa memang ada gangguan jin. Pertama itu ke terapis yang cuma ditotok aja. Soalnya kan tadinya saya kan intinya buat saraf saya. Tapi setelah itu didiagnosa kok ada kejanggalan. Akhirnya saya pergi lagi ke terapis dan saya tidak tahu itu ruqyah atau terapisnya syar'i. Syar'i atau syirki ya? Iya. Saya tidak tahu gitu, asalkan ada ayat-ayat Allah, dia membacakan ayat-ayat Allah, ya saya percaya saja gitu. Saya juga waktu itu karena pengen apa ya, pengen sembuh lah gitu. Yang penting saya sembuh, terus ngelihat ada yang ngasih tahu, udah ke terapis ini, toh ini cuma pakai ayat Allah kok gitu. Jadi maaf untuk pemirsa, apa ya, pengalaman saya sih ya tadi ya. Jangan terjebak gitu ya. Setelah saya tahu mengenal Ustadz di IG gitu, ternyata oh ruqyah yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Dan saya juga mencoba hari ini mau mencoba bersama Ustadz apa yang nanti Ustadz akan ruqyah sama saya gitu. Dari ruqyah sebelumnya gitu. Soalnya 4 kali terapis itu memang ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua itu sampai saya itu disuruh makan wafak ya. Apa isim ya? Isim. Ya, wafak, isim. Itu karena ayat Allah, ayat Quran ya saya percaya saja gitu. Sampai 7 hari saya disuruh bolak-balik ke terapisnya bikin air, dipakai doa, terus pakai daun bidara dan dimasukin si wafaknya, mandi, terus sampai dimakan itu nggak tahu lah gitu ya, udah saya makan aja, tapi nggak ada perubahan. Akhirnya dikasih tahu lagi sama orang, ada lagi itu sampai saya dikasih air yang pakai minyak tadi. Terus selain itu saya disuruh mandi kalau di kita kan suka ada weton ya. Oh, weton. Ya, sesuai weton kan. Ya Allah ya. Saya Sabtu. Terus itu kan Sabtu katanya 9. Jadi harus 9 hari. 9 hari saya mandi pakai air yang sudah dijampi. Didoain katanya. Itu pakai minyak. Ya saya nurut saja. Seperti biasa nurut mandi 9 hari. Dan si air yang satu lagi itu pakai minyak lagi, itu harus setiap malam Selasa sama malam Jumat itu saya harus nyiram di sudut-sudut kamar. Buat pageran katanya gitu. Pagar rumah. Ya saya nurut saja gitu. Ya sudahlah gitu. Terakhir itu ada terapis, memang itu nggak ada syarat apa-apa. Cuman didoakan. Cuman ya tadi saya ngelihat juga dia, ya kan saya pelajari juga dari YouTube Ustadz, karena ruqyah syar'i itu tidak boleh menyentuh gitu kan. Dia menyentuh gitu meskipun dia mungkin niatnya untuk mengobati, dan saya tidak tahu, tapi nggak ada perubahan juga gitu. Maksudnya malah si jinnya lebih meronta-ronta gitu, lebih mengganggu saya sampai head 3 bulan terakhir saya dihalangin, terus di payudara juga saya terus-terusan disiksa, disakitin, terus di area kemaluan saya juga terus disiksa. Itu luar biasa, Masya Allah, sakitnya luar biasa gitu. Sampai gerak-gerak, saya lagi sholat gerak-gerak, saya lagi zikir gerak-gerak, itu luar biasa tadi. Reaksi ketika di ruqyah sama peruqyah sebelum ini apa? Paling kesurupan aja, kesurupan. Terus ada ruqyah yang pernah saya jalani itu malah dibantu sama jin lagi gitu. Jadi ayo saya bawa jin
bukan rajanya nih. Terus disuruh apa namanya, kayak disuruh perang gitu Tan. Jadi ngadu jin lah ya. Iya gitu. Ya saya nggak tahu gitu, maksudnya oh ya udah mungkin metode ruqyah seperti ini gitu. Akhirnya terus disuruh tiap malam Jumat tawasul gitu ya. Kalau tawasulnya mungkin ya tidak apa-apa mungkin ya, soalnya kan itu sholat hajat sama zikir gitu. Cuman ya itu tadi metode ruqyahnya itu kok kayak ada kejanggalan gitu, kenapa harus meminta ke jin gitu, sedangkan yang punya jin itu Allah, yang punya kekuatan itu Allah kan gitu. Dan akhirnya saya tersadar qadarullah lewat lihat YouTube Ustadz, lihat IG, saya nyari-nyari dan nggak lama mungkin sudah rezeki saya, sudah takdir kita untuk bertemu hari ini ya Tad ya. Alhamdulillah itu responnya cepat banget, alhamdulillah gitu. Mungkin Ustadznya juga lagi tidak sibuk hari ini, jadi Ustadznya bisa jadwalkan hari ini, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan sama Ustadz, dan insya Allah nanti saya akan diruqyah sama Ustadz. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah kasih saya kesembuhan lagi lewat ruqyah dari Pak Ustadz. Amin. Kalau kita diagnosa dari awal penyampaian beliau ini kemungkinan diganggu oleh jin pecinta. Namun kita harus kaji lebih dalam, jin pecintanya datang dari mana. Dan biasanya jin pecinta itu datang dari leluhur. Namun perlu digarisbawahi di sini, tadi beliau sampaikan pernah berobat ke salah seorang yang memberikan sesuatu yang harus diminum atau dimakan ya. Baik, dan itu pakai air mandi, air pakai minyak. Baik, ada air yang dicampur dengan minyak untuk mandi. Yang mau saya tegaskan di sini, ketika ada orang yang ngakunya ustadz, kiai, peruqyah, namun dalam terapinya dia memberikan jimat-jimat, wafak-wafak, isim-isim, atau hal-hal tertentu yang sifatnya untuk penangkalan, perlindungan, penjagaan, saran saya segera jauhi mereka karena mereka adalah dukun yang berkedok ustadz. Mengapa demikian? Kita bisa kaji di dalam kitab Mardhus Sihir karangan Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu. Di antara ilmu-ilmu sihir yang amat sangat tersebar di Indonesia, beliau sudah sampaikan ada 5 jenis ilmu sihir. Yang pertama, ilmu azimah atau ilmu jampi-jampian, yang di dalamnya biasanya ada asma jaljalutiyah, asma barhutiyah, tahtil atau tolutiyah. Lalu yang kedua ada ilmu harfi. Ilmu harfi ini biasanya orang yang mempelajari ilmu tersebut meyakini setiap huruf-huruf hijaiyah punya rasi tertentu, punya sifat tertentu, punya khodam tertentu, baik dari kalangan jin atau asma-asma yang mereka yakini. Dan ini sejatinya tidak ada, dan itu adalah kedustaan yang harus kita ingkari. Lalu yang ketiga ada ilmu bastu wa taksir, yaitu ilmu cara menyusun ilmu harfi tadi, yang akan dipadukan dengan ilmu sihir yang keempat, yaitu ilmu al-awfat, yakni ilmu simbol-simbol sihir yang dipadukan dengan ilmu harfi dan ilmu bastu wa taksir. Lalu yang terakhir ada namanya ilmu tanjim. Ilmu tanjim adalah ilmu perbintangan, dan perlu kita garis bawahi lagi, tadi beliau menyampaikan beliau lahir hari Sabtu, maka beliau harus mandi ya, mandi 9 hari karena beliau lahir di hari Sabtu. Ilmu yang seperti ini biasanya diambil dari kitab Abu Ma'syar Al-Falaki atau kitab Al-Ajnas, bahkan kitab Syamsul Ma'ariful Kubra, yang biasanya dikaji oleh orang-orang, namun sejatinya mereka tertipu dengan tipu daya yang ada di kitab tersebut.